Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel ini. Kita dalam kesempatan ini akan berbicara tentang bagaimana kita membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah ini melalui ikhtiar kita di dalam rangka memberikan nafkah kepada keluarga kita, kepada anak istri kita. Tentu apa yang kita harapkan di dalam rangka kita memberikan nafkah kepada keluarga, baik kepada istri maupun kepada anak-anak ini dalam bingkai menggapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Teman-teman sekalian, di dalam kita melakukan akad nikah atau yang biasa kita sebut sebagai ijab kabul itu, baik kita sebagai pasangan calon suami istri maupun keluarga yang hadir ketika itu, senantiasa seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita yang mau menikah itu diharapkan keluarganya menjadi keluarga yang tentram, keluarga yang bahagia, keluarga yang senantiasa lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itulah gambaran harapan kita ketika kita melaksanakan ijab kabul pernikahan itu, yang disaksikan oleh keluarga atau dua keluarga besar, baik calon istri maupun calon suami. Teman-teman sekalian, dalam rangka merealisasikan harapan-harapan kita sebagai calon suami, sebagai calon istri, begitu juga dua keluarga besar kita, atau kita semuanya berharap bahwa kita itu keluarganya adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga keluarga yang kita harapkan senantiasa lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, di dalam rangka merealisasikan harapan kita sebagai calon suami atau calon istri maupun juga dua keluarga besar ketika kita melaksanakan ijab kabul pernikahan itu, di mana kita seraya dan berdoa bertafakur kepada Allah agar kita yang menikah itu menjadi keluarga yang membanggakan, keluarga yang senantiasa bahagia, keluarga yang senantiasa lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi teman-teman, bukan saja ijab kabul pernikahan saja yang kita harapkan lurus di jalan Allah, senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita merealisasikan harapan-harapan baik dari kita yang menikah maupun dari keluarga besar kita, agar kita kehidupan keluarganya rukun, damai, bahagia, sejahtera itu, maka adalah bagaimana kita menindaklanjuti kehidupan berkeluarga itu. Salah satu yang tidak kalah penting untuk kita lakukan teman-teman dalam rangka merealisasikan kehidupan yang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu, bagaimana kita ini memberikan nafkah kepada keluarga, baik kepada istri, kepada anak, dan keluarga tentu semuanya itu melalui rizki yang halal. Karena apa? Karena tentu rizki yang halal ini adalah juga bagian dalam kerangka bagaimana kita membentuk keluarga yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, rizki yang halal itu dalam perspektif fikih terdapat dua kategori. Kategori pertama adalah rizki yang halal secara ainiyah. Rizki yang halal secara ainiyah itu adalah
rizki yang secara jenisnya, yang secara fisiknya itu memang nyata-nyata halal, seperti ikan ya, kita konsumsi ya, itu halal. Begitu juga daging hewan yang disembelih dengan cara Islam ya, daging-daging hayawan yang disembelih dengan cara-cara tuntunan agama kita itu juga halal secara ainiyah. Yang kedua adalah halal secara hukmiyah. Yang disebut rizki yang halal secara hukmiyah itu adalah rizki yang memang betul halal ketika kita proses mencari rizki itu, teman-teman. Jadi pertama adalah kehalalan itu secara jenisnya ya, bendanya memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada kehalalan itu secara sebabnya dalam rangka proses memperoleh rezeki itu yang sering disebut sebagai kehalalan secara hukmiyah. Kalau kehalalan itu terdapat dua kategori, teman-teman, maka sebaliknya juga keharaman rezeki itu juga ada dua. Yang pertama haram secara ainiyah, yang kedua adalah haram secara hukmiyah. Kita alhamdulillah sebagai muslim tentu ya sudah dapat menghindari makanan atau rezeki yang diharamkan oleh Allah secara ainiyah ini. Contohnya yang diharamkan oleh Allah itu untuk kita sebagai muslim adalah daging babi ya. Atau juga ada ya, namanya darah yang dibekukan itu marus namanya, itu juga haram ya untuk kita konsumsi. Ini adalah keharaman secara ainiyah. Kita alhamdulillah senantiasa konsisten untuk menghindari itu. Bahkan seringkali ada orang-orang tertentu atau bahkan juga kita mungkin ketika kita mengkonsumsi ya, sebuah makanan yang kemudian kita ketahui makanan itu mengandung daging babi, maka kita alhamdulillah ya, sudah sanggup ya, kalau seandainya kita mampu untuk memuntahkan makanan itu, mungkin kita akan memuntahkannya. Itu betapa kita ini punya sebuah komit terhadap ya, rizki atau benda-benda yang memang betul-betul dilarang oleh Allah ya, makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah secara ainiyah itu. Banyak cerita ya di antara kita yang menghindari makanan-makanan yang mengandung daging babi itu. Tetapi teman-teman sekalian, seringkali kita agak longgar sikap kita ketika kita memperoleh rezeki yang sebenarnya itu juga haram, tetapi keharamannya itu secara hukumnya. Jadi sebenarnya jenis rezekinya atau jenis makanannya itu tidak haram, tetapi seringkali kita cara memperolehnya itu tidak melalui cara-cara yang dibenarkan oleh agama kita. Apakah kita melakukan pencurian, ataukah kita mendapatkan rezeki itu melalui markup, apakah kita mendapatkan rezeki itu melalui tipu-tipu. Itu sesungguhnya keharaman ya, rezeki itu sama dengan keharaman secara ainiyah. Jadi keharaman rezeki atau makanan yang kita peroleh ya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama kita, maka sesungguhnya itu juga haram, kualitasnya sama ya dengan kita memakan babi itu. Tetapi yang kategori kedua ini seringkali kita agak longgar. Jadi kalau seandainya kita
ya, menghindari rezeki yang diharamkan oleh Allah itu yang secara ainiyah itu sanggup memuntahkan, maka ya, kita juga harus sanggup menghindari rezeki atau benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kenapa kita harus memberikan nafkah kepada keluarga kita itu dengan rezeki yang halal? Karena sakinah, mawaddah, warahmah itu tentu saja harus kita telusuri, ya, harus kita lalui dengan cara-cara dari semua aspek kehidupan. Ya. Jadi dalam rangka upaya kita merealisasikan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah itu, ya, itu baik dari sektor rezeki yang kita konsumsi, ya, untuk kita sendiri, untuk istri, untuk anak-anak, ya, tentu harus yang halal. Begitu juga keluarga sakinah itu, ya, dari aspek perilaku kita. Ada juga, ya, upaya kita dalam rangka merealisasikan keluarga sakinah itu dari aspek pergaulan dan lain sebagainya. Ini banyak hal yang harus kita perhatikan teman-teman, agar kita bagaimana kan harapan-harapan kita, harapan-harapan keluarga besar kita, orang tua kita, agar kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu betul-betul dapat kita rasakan. Salah satunya adalah bagaimana kita memberikan rizki kepada keluarga itu dengan rizki yang halal, teman-teman. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.